Manchester United terus menunjukkan performa yang mengecewakan sepanjang musim ini. Di Liga Inggris, tim berjuluk Setan Merah ini terpuruk di papan tengah klasemen. Saat ini, mereka menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 22 poin dari 17 pertandingan. Selisih gol Manchester United pun negatif, yaitu -1, menandakan mereka lebih sering kebobolan daripada mencetak gol. Kondisi ini tentu mengecewakan para penggemarnya. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, turut angkat bicara mengenai situasi timnya. Ia mengakui bahwa timnya tengah menghadapi masalah besar. Bahkan, pelatih asal Portugal tersebut merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Amorim mengatakan bahwa ia masih berupaya menganalisis kondisi timnya dan terus mencari akar permasalahan yang menyebabkan performa buruk Manchester United. Marcus Rashford mulai kehilangan tempat di tim utama Manchester United di bawah arahan manajer Ruben Amorim. Pemain asal Inggris itu tidak dimainkan dalam 3 pertandingan terakhir MU, meskipun lawan yang dihadapi cukup berat, seperti Manchester City dan Tottenham Hotspur. Kabarnya, Amorim tidak menyukai gaya bermain Rashford, yang dianggap kurang sesuai dengan strateginya, sehingga berniat melepasnya pada bursa transfer Januari 2025. MU dilaporkan siap menjual Rashford, untuk mendatangkan penyerang baru yang lebih sesuai dengan keinginan Amorim. Menurut laporan Elder Marque, salah satu kandidat pengganti Rashford adalah bintang muda Spanyol, Nico Williams, yang kini membela Athletic Bilbao. Namun, merekrut Nico Williams bukanlah tugas mudah. Sebab, harga pemain tersebut diperkirakan lebih dari 80 juta euro, yang menjadi tantangan besar bagi MU, karena terkendala aturan PSR di Premier League. Real Madrid memulai musim ini dengan mendatangkan superstar baru, Kylian Mbappe. Namun, tidak lama kemudian muncul kabar tentang ketidakharmonisan di lini serang Los Blancos. Salah satu isu melibatkan Rodrigo, yang disebut merasa kurang dihargai, meskipun kontribusinya untuk tim tidak diragukan. Beberapa laporan menyebut, Rodrigo kecewa karena perhatian lebih sering tertuju pada Vinicius dan Bellingham. Situasi ini memicu rumor baru, di mana Rodrigo dikabarkan menjadi incaran Manchester City. Menurut laporan dari Relevo, City mencoba memanfaatkan frustrasi Rodrigo, dengan memberikan tawaran kontrak yang sangat menggiurkan. Meski demikian, tawaran tersebut tidak berhasil menggoyahkan Rodrigo. Ia memilih bertahan di Real Madrid, apalagi Los Blancos juga tidak berniat melepasnya, karena menganggapnya sebagai salah satu pemain penting di Santiago Bernabeu. Manchester City masih belum menunjukkan tanda-tanda keluar dari keterpurukan setelah kekalahan dari Aston Villa kemarin. Hasil tersebut membuat The Citizens turun ke peringkat ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 27 poin, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool. Situasi sulit juga dialami di Liga Champions, di mana tim asuhan Pep Guardiola berada di peringkat ke-22 dalam klasemen keseluruhan, dengan hanya 8 poin, menempati posisi ketiga dari bawah untuk babak playoff 16 besar. Dengan situasi tersebut, Erling Haaland dikabarkan mulai mempertimbangkan meninggalkan klub. Striker berusia 24 tahun itu disebut mengeluhkan performa buruk timnya musim ini di ruang ganti. Luis Diaz adalah salah satu pemain kunci di lini serang Liverpool, dan masih terikat kontrak hingga 2027. Meski demikian, rumor tentang masa depannya tetap bermunculan. Beberapa waktu lalu, muncul klaim bahwa Diaz mungkin meninggalkan Liverpool, karena ketidakpuasannya terhadap lambatnya proses negosiasi kontrak baru. Ia bahkan sempat dikaitkan dengan Barcelona. Namun, kini ada perkembangan terbaru mengenai situasi Diaz. Winger berusia 27 tahun itu dilaporkan tidak berniat meninggalkan Anfield. Menurut jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, Diaz merasa nyaman di Liverpool, dan tidak mempertimbangkan pindah ke klub lain, termasuk Barcelona. Plettenberg juga menyebut, bahwa Diaz tidak terlibat dalam negosiasi apapun dengan klub lain, terkait potensi transfernya. Real Madrid dikabarkan serius mengincar Trent Alexander-Arnold, sebagai pengganti jangka panjang Dani Carvajal. Namun, kabar baik datang untuk Liverpool, karena sang bek belum menunjukkan tanda-tanda ingin meninggalkan klub. Di tengah situasi ini, Direktur Olahraga Liverpool, Richard Hughes, tidak hanya berurusan dengan masa depan Alexander-Arnold. Ia juga menghadapi tantangan dalam menangani kontrak dua pemain kunci lainnya, Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Meski begitu, Liverpool telah menyiapkan opsi alternatif. Nama Jeremy Frimpong sempat mencuat sebagai kandidat potensial. Bek asal Belanda ini sedang dalam performa impresif, dan dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik dengan gaya bermain menyerang. Namun, sumber terpercaya menyatakan bahwa Frimpong belum menjadi target utama bagi Liverpool. Perkembangan transfer ini tampaknya masih akan terus berlanjut. Arsenal mungkin harus aktif di bursa transfer Januari, setelah kehilangan dua pemain sayap mereka, Bukayo Saka dan Raheem Sterling, akibat cedera pekan lalu. Saka diperkirakan akan absen beberapa minggu, setelah mengalami cedera hamstring dalam kemenangan 5-1 melawan Crystal Palace pada Sabtu lalu. Menurut laporan Standard, Arsenal berpeluang mendapatkan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Sebab,
Penyerang asal Prancis tersebut tidak lagi menjadi pilihan utama Luis Enrique, meskipun telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini, dengan total waktu bermain hanya 453 menit. Pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan bersedia meninggalkan PSG pada Januari, bahkan dengan status pinjaman jangka pendek, demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Real Madrid merasa kurang beruntung dalam perjalanan mereka di Liga Spanyol musim ini. Carlo Ancelotti menyadari bahwa timnya belum mampu menunjukkan dominasi musim ini. Meski performa tim mulai membaik menjelang akhir tahun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya konsisten. Jeda akhir tahun membuat Ancelotti harus lebih bersabar dalam memperbaiki situasi tim di berbagai kompetisi. Namun, masalah utama Real Madrid ternyata sama di semua ajang, jadwal tandang yang dianggap terlalu berat. Menurut laporan Diario AS, Real Madrid mengeluhkan jadwal pertandingan tandang yang sering dimulai terlalu larut malam. Hingga akhir 2024, Los Blancos telah menjalani 13 laga tandang, tetapi hanya 2 diantaranya yang dimulai sebelum pukul 21 malam waktu setempat, atau jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Menurut Ancelotti, jadwal seperti ini dinilai merugikan tim, dan tidak manusiawi. Lautaro Martinez menjadi top skor Serie A musim lalu, dengan mencetak 24 gol dalam 33 penampilan. Namun, ketajamannya seolah hilang musim ini. Nama Martinez bahkan tidak masuk dalam 10 besar daftar pencetak gol terbanyak Liga Italia musim ini. Beruntung bagi Inter Milan, ada Marcus Thuram yang mengambil alih peran sebagai sumber gol utama. Thuram, yang musim lalu hanya mencetak 13 gol di Liga Italia, kini hampir menyamai catatan tersebut, meskipun kompetisi baru berjalan setengah musim. Striker asal Prancis itu telah mengoleksi 12 gol, dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak Liga Italia. Anak dari Lilian Thuram ini menjadi andalan baru Inter Milan. Bagi mereka, performa Thuram yang tajam, sudah cukup untuk menutupi menurunnya produktivitas Martinez musim ini. Belakangan, banyak penggemar Juventus yang mulai membandingkan Thiago Motta dengan Massimiliano Allegri, terutama karena hasil imbang yang sering diraih Motta bersama Juventus. Namun, Gianluigi Buffon meminta para supporter dan jurnalis untuk berhenti membandingkan kedua pelatih tersebut. Menurut Buffon, perbandingan semacam itu tidak tepat, dan bisa mengganggu harmoni internal Juventus. Cukup dengan membandingkan Motta dan Allegri, itu tidak pantas. Allegri sudah memenangkan banyak hal, sementara Thiago baru memulai. Siapapun yang membuat perbandingan itu, hanya ingin menciptakan kekacauan di klub, ujar Buffon. Ia menambahkan, saya sangat menghormati Thiago, dan percaya pada apa yang sedang ia bangun. Ketika Anda melakukan perubahan besar, itu membutuhkan waktu. Napoli akan menjamu Venezia pada pekan ke-18 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona, pada Minggu 29 Desember. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, pelatih Antonio Conte memberikan hari libur kepada para pemainnya pada hari Natal. Namun, Scott McTominay dan rekan-rekannya harus menjalani latihan ganda sehari sebelumnya. Conte mengadakan 2 sesi latihan pada Selasa, dengan sesi pertama berlangsung di pagi hari, dan sesi kedua di sore hari. Langkah ini diambil, karena Conte merasa tidak puas dengan performa serta sikap para pemain Napoli, saat melawan Genoa akhir pekan lalu. Meski meraih kemenangan 2-1, penampilan Napoli di babak kedua, membuat Conte kecewa dan marah. Carlo Ancelotti, baru saja memimpin timnya meraih gelar Piala Interkontinental pada awal bulan ini. Pelatih asal Italia itu, kini menjadi manajer dengan koleksi trofi terbanyak dalam sejarah Real Madrid, dengan total 15 gelar. Namun, minat Los Blancos untuk merekrut Xabi Alonso tahun depan, ditambah performa skuad yang kurang konsisten musim ini, membuat posisi Ancelotti dilaporkan dalam situasi tidak pasti. Di tengah rumor tersebut, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Ancelotti masuk dalam daftar kandidat utama untuk melatih AS Roma. Jika bergabung dengan Roma, Ancelotti juga bisa membuka peluang bagi putranya, Davide, yang saat ini menjadi asistennya di Real Madrid, untuk suatu saat memimpin Giallorossi. Brian Zaragoza baru-baru ini melontarkan kritik terhadap Bayern Munich, dan menuding klub tersebut tidak menepati janjinya, sehingga ia kesulitan beradaptasi di Jerman. Perjalanan singkat Zaragoza bersama di Rotten memang tidak berjalan mulus. Ia mengalami kendala dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, dan hanya tampil dalam 7 pertandingan. Pada musim panas 2024, Zaragoza memutuskan untuk kembali ke Spanyol, dan bergabung dengan Osasuna sebagai pemain pinjaman. Sebenarnya saya tidak menghadapi kesulitan yang terlalu berat, tetapi Bayern tidak memenuhi janji mereka, yang membuat saya kesulitan beradaptasi, ujar Zaragoza. Beradaptasi dengan negara baru, bahasa yang berbeda, serta liga yang berbeda, adalah tantangan besar. Selain itu, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, juga memperburuk situasi. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk kembali ke Spanyol, tambahnya. Nico Williams nyaris bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu,
namun akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Athletic Bilbao selama 1 musim lagi. Kini, menjelang tahun baru 2025, masa depan pemain berusia 22 tahun itu kembali menjadi sorotan. Tak heran, jika Nico kembali dikabarkan akan meninggalkan Bilbao, sebab ia menjadi incaran klub besar pada musim panas mendatang. Menurut laporan Fitch, PSG siap bersaing dengan Barcelona dan Bayern Munchen untuk mendapatkan tanda tangan Nico pada bursa transfer musim panas tahun depan. Bayern disebut sangat tertarik pada Nico, karena klub asal Bavaria itu ingin memperkuat lini serangnya. Di sisi lain, PSG juga berupaya memperkuat sektor penyerangan mereka, setelah ditinggal Mbappe ke Real Madrid. Florian Wirtz dianggap sebagai salah satu pemain muda paling berbakat di dunia sepak bola, dan telah menjadi pilar penting bagi timnya dalam beberapa musim terakhir. Penampilan impresifnya membuat sejumlah klub top Eropa, seperti Manchester City, Real Madrid, Bayern Munchen, dan Arsenal, tertarik untuk merekrutnya. CEO Bayer Leverkusen, Fernando Caro, mengakui bahwa mempertahankan Wirtz hingga bursa transfer musim panas mendatang akan menjadi tantangan besar. Dalam sebuah wawancara dengan media Jerman, Caro menyebutkan bahwa klub berharap bisa mempertahankan sang pemain, setidaknya hingga Piala Dunia 2026. Meskipun ia juga mengakui bahwa menjaga situasi ini mungkin akan sulit dilakukan. Chelsea gagal meraih 3 poin dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan lalu. Bertandang ke Goodison Park, The Blues harus puas bermain imbang melawan Everton. Hasil tersebut, sekaligus mengakhiri catatan 8 kemenangan beruntun Chelsea di berbagai ajang. Cole Palmer menjadi sorotan usai laga, karena dinilai tampil di bawah ekspektasi. Ia terlihat kurang berkontribusi sepanjang pertandingan, bahkan cenderung terisolasi. Namun, pelatih Enzo Maresca memilih untuk tidak menggantikannya. Menanggapi situasi ini, Maresca mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan solusi. Jika Palmer kembali mengalami kesulitan yang sama, Maresca berencana untuk memasang Joao Felix dan Palmer secara bersamaan, agar dapat memberikan dampak yang lebih besar di lapangan. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, mendukung keputusan Mihailo Mudryk untuk pergi ke Arab Saudi, guna menyaksikan laga tinju antara Alexander Usyk dan Tyson Fury. Winger asal Ukraina tersebut mengambil langkah ini, di tengah situasi sulit yang dihadapinya, setelah sementara dinyatakan terdiskualifikasi akibat gagal tes doping. Mudryk, yang sudah absen dalam 8 pertandingan terakhir Chelsea, melakukan perjalanan ke Riyadh untuk menyaksikan kemenangan Usyk atas Fury, dalam perebutan gelar kelas berat pada Sabtu lalu. Meski situasinya sedang menjadi sorotan, Maresca tidak mempermasalahkan keputusan pemain berusia 23 tahun tersebut. Liverpool mencatatkan sejarah sebagai tim yang paling sering memimpin klasemen Liga pada hari Natal, dengan total 21 kali. Dari jumlah tersebut, mereka berhasil meraih gelar juara sebanyak 11 kali. Meski begitu, Slot tidak ingin terlena dengan catatan tersebut, mengingat ketatnya persaingan di Liga. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports, Slot menjelaskan pandangannya mengenai tantangan meraih gelar juara. Waktu terbaik untuk menilai posisi klasemen adalah setelah 19 pertandingan kandang dan tandang, ujarnya. Ia menekankan bahwa memenangkan Liga sangat sulit, dimanapun di dunia. Dibutuhkan konsistensi luar biasa, sehingga tidak banyak tim atau pemain yang mampu melakukannya. Peta persaingan dalam perebutan gelar juara Premier League musim ini semakin mengerucut. Liverpool saat ini menjadi unggulan, Chelsea tampil mengejutkan, sementara Arsenal terus berjuang di papan atas. Terbaru, peluang Arsenal meraih gelar Liga Inggris masih dianggap terbuka, meskipun mereka harus kehilangan Bukayo Saka yang absen hingga Februari 2025. Pendapat ini disampaikan oleh legenda Arsenal, Martin Keown, yang optimis bahwa Liverpool meskipun berada di puncak klasemen, masih mungkin tergelincir. Keown juga menyoroti peran besar Saka bagi Arsenal musim ini. Menurut saya, tidak ada pemain yang menciptakan lebih banyak peluang di Liga Premier daripada Saka musim ini, kata Keown. Ia juga menyarankan Arsenal mencari solusi internal, termasuk memberi kesempatan pada Ethan Nwaneri.